Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan Lanjut yang pada sore hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-13 ya kalau tidak salah, atau ke-12. Baik, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan bagaimana implementasi dari sistem informasi kesehatan. Adapun capaian dari pembelajaran perkuliahan kita kali ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses penyusunan rencana implementasi sistem informasi kesehatan secara efisien dan efektif. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja sistem informasi kesehatan dan melakukan pengukuran hasil. Baik, yang pertama yang perlu kita pahami kembali adalah bagaimana dengan definisi sistem informasi kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sering membahas tentang hal ini dan kenapa kita kembali tampilkan pada pertemuan kali ini adalah supaya lebih mengingat lagi seperti itu ya. Jadi kalau sesuatu disampaikan berulang-ulang, mudah-mudahan itu akan semakin nyantol begitu ya. Nah, jadi apa itu definisi sistem informasi kesehatan? Dan ini ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 46 tahun 2014. Sistem informasi kesehatan merupakan sekelompok pengaturan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional. Nah, jadi dari definisi ini, maka sistem informasi kesehatan merupakan suatu yang kompleks begitu ya, yang terdiri dari banyak unsur dan butuh keterpaduan di antara unsur-unsur tersebut, yang pada intinya adalah sistem ini mempermudah dalam berbagai hal terkait dengan pembangunan kesehatan di Indonesia secara umum gitu ya. Nah, kemudian bagaimana peran sistem informasi kesehatan dalam aspek manajemen kesehatan? Nah, kita lihat ini ada 4 aspek yang disorot begitu ya. Jadi bagaimana peran SIK di sana? Yang pertama adalah dalam aspek perencanaan dan pengambilan keputusan. Sistem informasi kesehatan ini menyediakan data yang andal bagi otoritas kesehatan ya. Jadi bagi pemangku kebijakan di bidang kesehatan untuk pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan alokasi sumber daya, program, dan kebijakan yang diambil. Nah, itu dari sisi perencanaan. Kemudian dari sisi pemantauan dan evaluasi, sistem informasi kesehatan ini memungkinkan pelacakan tren kesehatan. Jadi bagaimana tren sebuah penyakit misalnya, atau tren perilaku masyarakat ya, tergantung dari aspek-aspek yang kemudian diteliti dan dimasukkan ke dalam sistem informasi kesehatan tersebut, termasuk misalkan bagaimana pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia misalnya. Nah, ini bisa dipantau melalui sistem informasi kesehatan ini, bahkan real time begitu ya, tergantung dari pemasukan datanya gitu ya. Kemudian mengidentifikasi area perbaikan. Nah, ya, jadi akan terlihat juga
dengan sistem ini gambarannya seperti apa, karena mudah dilacak gitu ya. Dan penilaian efektivitas intervensi kesehatan. Nah ini jadi ini sangat mempermudah pemantauan dan evaluasi dari program-program kebijakan kesehatan yang sudah dicanangkan dari awal gitu ya. Nah, kemudian dari sisi aspek pemberi pelayanan, nah ini yang misalkan bagi teman-teman di rumah sakit atau di puskesmas dan lain sebagainya. Nah, sistem informasi kesehatan ini memfasilitasi perawatan yang efisien dan berpusat pada pasien dengan memberikan akses informasi pasien yang tepat waktu dan akurat kepada penyedia layanan kesehatan. Nah, dengan data yang tersimpan secara sistematis, kemudian ada program yang memungkinkan untuk recalling data-data tersebut tergantung dari kebutuhan. Bahkan barangkali dengan perkembangan AI, artificial intelligence saat ini akan sangat membantu begitu ya di pemberi pelayanan kesehatan. Termasuk misalnya di layanan keperawatan ya, dalam menentukan diagnosa keperawatan. Barangkali kita tidak perlu lagi menulis, hanya kemudian mencentang saja ya tanda dan gejala yang ada pada pasien, maka nanti akan muncul alternatif diagnosa keperawatannya apa. Kemudian setelah diagnosa keperawatannya apa, nanti muncul alternatif rencana keperawatan seperti apa ya. Nah, dari rencana keperawatan nanti ketika diklik misalkan kita pilih beberapa poin yang ada di sana, nanti akan muncul rekomendasi intervensi keperawatan yang direkomendasikan seperti itu. Nah, sehingga memang SIK ini salah satu unsur yang berperan penting adalah keberadaan dari sumber daya manusia juga gitu ya. Jadi SIK ini tidak dapat optimal kalau misalkan sumber daya manusia yang sebagai usernya itu tidak handal atau tidak mampu menggunakannya seperti itu ya. Nah, dengan keberadaan SDM yang handal dan kemudian sistem informasi kesehatan yang handal, maka ini akan memberikan akses informasi pasien yang tepat waktu, akurat kepada penyedia layanan kesehatan seperti itu. Baik, nah kemudian pada aspek penelitian dan pengembangan, nah ini jelas keberadaan data-data yang terstruktur, kemudian banyak begitu ya. Ini akan mendukung penelitian untuk meningkatkan praktik kesehatan, mengembangkan perawatan baru dan bagaimana metode pencegahan berbagai macam penyakit begitu ya. Dari data-data yang tersimpan secara rapi, kemudian andal datanya, ini akan menjadi bahan mentah untuk dianalisis sehingga nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang ini akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan selanjutnya. Ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana peranan krusial sistem informasi kesehatan dalam konteks. Nah, ini kita fokuskan ke konteks layanan kesehatan. Yang pertama, akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Mengapa demikian? Keberadaan SIK ini memungkinkan adanya akses informasi pasien yang cepat dan akurat, ya. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan sebuah sistem, maka untuk mendapatkan informasi pasien kemudian terkait apa, kita tinggal klik saja maka akan muncul gitu kan, akan muncul secara cepat. Kita tidak perlu lagi berurusan dengan misalkan rekam medik yang tebal gitu, kita harus buka satu-satu dan itu memerlukan waktu dan sumber daya yang besar begitu. Dengan keberadaan ini akan sangat mempermudah sekali. Tinggal nanti ditarik datanya, kita masukkan ke Excel misalnya, maka akan dengan mudah kemudian kita mendapatkan informasi pasien tersebut. Nah, dengan demikian maka akan meningkatkan efisiensi operasional ya. Jadi waktu yang tadinya ketika kita melakukan pencarian data secara manual paper based gitu ya,
ini tentunya akan menyediakan waktu yang lebih banyak lagi untuk kemudian kita melakukan asuhan kepada pasien secara langsung gitu ya. Dan yang berikutnya adalah meminimalkan kesalahan medis. Karena apa? Karena ketika informasi didapatkan, diinput secara manual dengan tulisan gitu ya. Kemudian ketika kita berbasis informasi kesehatan diganti dengan ketikan, tentunya akan sangat berpengaruh sekali gitu ya. Akan meminimalisir kemungkinan kesalahan pembacaan tulisan ya. Seperti kita ketahui kan ada istilah tulisan dokter gitu ya. Jadi kalau tulisan dokter itu pasti identik dengan tulisan yang tidak bisa dibaca. Bahkan ada yang bilang bahkan dokternya yang nulis sendiri nggak paham apa yang dia tulis. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan ya. Dan itu menjadi salah satu hal yang dinilai gitu kan terkait dengan pelayanan di rumah sakit begitu. Jadi kalau misalnya ada tulisan yang tidak jelas, maka itu menjadi sesuatu catatan buruk begitu ya, catatan yang kemudian harus diperbaiki. Nah, berikutnya mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Nah, dengan keberadaan data dan informasi yang andal itu artinya valid begitu ya, valid, dapat dipertanggungjawabkan dan ya valid dan reliable lah seperti itu. Dan itu tentunya dapat didapat ya, data tersebut yang andal itu dapat didapatkan ketika menggunakan sebuah sistem ya, dalam artinya sistem informasi kesehatan. Nah, yang berikutnya membantu memprioritaskan alokasi sumber daya. Nah, dengan keberadaan SIK ini maka kita dapat memetakan secara lebih detail terkait dengan kebutuhan di berbagai unit yang ada di layanan kesehatan tersebut. Kira-kira misalnya ya antara ruangan satu dengan ruangan yang lain, barangkali dengan keberadaan SIK ini bisa dijejerkan gitu kan. Bagaimana? Apakah sumber daya yang ada di sana itu sudah tepat atau tidak gitu kan? Seperti itu. Dan bagian mana yang masih kurang? Bagian mana yang perlu dilengkapi, atau mungkin dari satu sisi yang beberapa unit barangkali kelebihan sumber daya gitu kan, dengan kita bandingkan misalkan beban kerja dan lain sebagainya. Dengan sistem ini maka dengan menggunakan formula tertentu tentunya sudah bisa diidentifikasi, oh ternyata di sini kelebihan tenaga ya, ketika misalkan dilihat dari beban kerja mereka dan keberadaan tenaga mereka, maka ini langsung bisa diketahui gitu kan. Termasuk juga misalkan dilihat dari data-data masukan dari tiap unit, maka di situ akan terlihat mana permasalahan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, mana yang kemudian bisa ditunda. Nah, ini memungkinkan ketika ini ada dalam sebuah sistem informasi. Dan kemudian sistem informasi kesehatan juga akan membantu memonitor efektivitas program kesehatan. Nah, jadi evaluasi misalkan terkait dengan evaluasi sebuah program kesehatan yang di input ya secara real time gitu ya, maka akan terlihat memungkinkan bahwa di sistem informasi kesehatan itu akan dibuat digambarkan ya penyajiannya dalam sebuah grafik yang menarik dan mudah dipahami. Tentunya ini akan sangat membantu ketika misalkan kita memonitor secara real time juga. Nah, berikutnya adalah dari ketiga aspek krusial ini, pada ujung-ujungnya adalah diharapkan SIK ini dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Ya, termasuk di dalamnya misalkan mempermudah pelacakan wabah penyakit dan meningkatkan kesadaran masyarakat gitu ya. Nah, jadi dari
dari hasil pelacakan wabah penyakit ini, maka kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk membuat kebijakan tertentu, termasuk bagaimana kemudian melalui sistem informasi kesehatan ini juga kita bisa melakukan kampanye kesehatan, ya, kampanye kesehatan, sehingga nanti kemudian itu bisa diakses oleh masyarakat, dan tentunya ini pada akhirnya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap kemungkinan terkait dengan informasi adanya wabah penyakit yang mulai tersebar ini akan meningkatkan kewaspadaan mereka, dan kemudian kita memberikan edukasi terkait dengan bagaimana menghadapi wabah tersebut, dan ini akan memberikan menciptakan masyarakat yang resilient, yang tahan gitu kan, yang tahan dan siap terkait dengan keberadaan sebuah wabah seperti itu, karena mereka kemudian bisa mengambil tindakan-tindakan pencegahan. Berikutnya adalah terkait dengan tahapan implementasi sistem informasi kesehatan dalam layanan kesehatan. Ada 5 tahap yang perlu dilalui secara umum untuk implementasi sebuah sistem informasi kesehatan. Yang pertama adalah penilaian kebutuhan, yang kedua perencanaan dan desain, yang ketiga pengembangan dan pengujian, yang keempat implementasi dan pelatihan, serta yang kelima adalah tahap pemantauan dan evaluasi. Tahap pertama adalah tahap penilaian kebutuhan. Ada 3 hal yang dilakukan pada tahap ini, yaitu tahap analisis. Yang pertama adalah analisis situasi, kemudian identifikasi tujuan dan pemetaan kebutuhan. Apa yang dilakukan dalam tahap analisis situasi? Yang dilakukan adalah melakukan analisis mendalam terhadap kondisi layanan kesehatan saat ini, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, proses bisnis, dan kebutuhan informasi. Tentunya, sistem informasi kesehatan yang ada dikembangkan ini akan tergantung dari beberapa poin yang disampaikan tadi, ya, bagaimana ketersediaan infrastruktur, bagaimana ketersediaan dari sumber daya manusianya, proses bisnisnya seperti apa, dan informasi apa yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu, ya. Dan yang berikutnya adalah menentukan tujuan. Pada tahap ini kita harus menetapkan tujuan secara jelas dan terukur, artinya ada indikator yang bisa menjadi patokan begitu, ya, apakah tujuan itu sudah tercapai atau tidak. Dalam hal ini adalah untuk mengimplementasi sistem informasi kesehatan, seperti misalnya meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, atau mendukung pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah pemetaan kebutuhan. Di sini kita harus membuat daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem informasi kesehatan tersebut yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi fitur-fitur apa yang harus ada dalam sistem informasi kesehatan ini didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai atau ditetapkan, ya. Misalkan untuk efisiensi operasional, maka di situ hendaknya ada misalkan indikator keberhasilan, misalkan untuk tahap evaluasi. Baik, nah berikutnya setelah kita menilai kebutuhan, yang tahap kedua adalah melakukan perencanaan dan desain. Di sini ada proses memilih solusi dari sistem informasi kesehatan. Jadi pilihan memilih solusi sistem informasi kesehatan sesuai kebutuhan, anggaran, dan kemampuan teknis organisasi. Dan ini akan menjadi pertimbangan
dalam hal fitur, kemudian skalabilitas, kompatibilitas, dan kemudahan penggunaan. Kemudian merancang arsitektur dari sistem informasi kesehatan. Di sini rancangan arsitektur sistem informasi kesehatan tentunya yang aman ya, kemudian terintegrasi, scalable ya, jadi bisa artinya bisa digunakan dalam skala besar gitu ya. Kemudian pastikan mendukung integrasi dengan sistem lain seperti EMR ya, Electronic Medical Record, dan juga sistem keuangan. Ya bisa dilakukan bisa di bridging gitu ya dengan sistem yang lain gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan rancangan implementasi. Jadi membuat rencana implementasi secara rinci, termasuk misalkan timeline, kemudian milestones, anggaran, dan penugasan tanggung jawab. Jadi siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan dalam implementasi penyusunan sistem informasi kesehatan ini. Tahap ketiga adalah pengembangan dan pengujian. Jadi dalam tahap ini tentunya ya mulai penyusunan ya, pengembangan SIK dengan berpatokan atau berpanduan pada ketika tahap perancangan desain tadi ya. Jadi tinggal lakukan saja sesuai dengan perencanaan tersebut. Jadi mengembangkan SIK sesuai dengan spesifikasi yang dirancang dengan melibatkan tenaga medis, staf administrasi, dan tentunya tim IT sebagai pihak pengembang ya. Berikutnya, setelah alat tersebut jadi, maka di sini ada proses pengujian. Uji SIK secara menyeluruh untuk memastikan sistem berfungsi dengan benar, aman, dan memenuhi kebutuhan, termasuk pengujian unit, kemudian integrasi ya, tadi ada bridging tadi, dan bagaimana dengan penerimaan pengguna. Nah ini jadi ada uji keberterimaan di sini ya. Jadi usernya disuruh menggunakan, kira-kira bagaimana tanggapan mereka, apakah mereka nyaman ketika menggunakan sistem ini, mudah dipahami, kemudian fitur-fiturnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti ada uji keberterimaan namanya ya. Saya kira Bapak dan Ibu sudah belajar nih pada R&D ya, atau pada tahap pengembangan sebuah alat kan pasti akan ada namanya uji keberterimaan ya, uji kelayakan. Yang menguji adalah calon user. Jadi supaya jangan sampai kemudian kita bikin sistem sementara usernya sendiri tidak dilibatkan gitu kan. Sehingga ketika sudah jadi ya menjadi mubazir, karena kalau kemudian sistem ini tidak melibatkan mereka, maka besar kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan dan kemudian ada banyak hal yang tidak terakomodir dalam sebuah sistem ini. Tentunya ya akan menjadi hal yang mubazir gitu kan. Hal yang sia-sia ketika kita sudah repot-repot bikin ternyata tidak sesuai dengan keinginan dari user. Oke. Kemudian tahap keempat, tahap implementasi dan pelatihan. Yang di sini yang dilakukan memigrasikan data, migrasi data dari sistem lama ke sistem informasi kesehatan baru dengan hati-hati, memastikan integritas dan akurasi data. Ya, jadi kita memindahkan data dari sistem informasi kesehatan yang lama, kemudian dimasukkan ke sistem informasi kesehatan yang baru, dan ini butuh kehati-hatian dan kesabaran gitu ya. Baik, kemudian melatih pengguna. Nah, setiap ada hal yang baru, maka semua user yang terlibat dengan sistem informasi kesehatan tersebut, maka mereka wajib untuk mengikuti pelatihan begitu ya. Karena jangan sampai kemudian terjadi error gitu kan, atau kesalahan akibat dari user yang belum paham dengan penggunaan sistem tersebut.
Nah, di sini memberikan pelatihan secara komprehensif tentang penggunaan SIK, meliputi prosedur standar, kemudian pemecahan masalah ya, troubleshooting. Jadi kalau terjadi ini apa yang harus dilakukan misalnya ya, kepada tenaga medis, staf administrasi dan tim IT. Kemudian melakukan go live ya, meluncurkan SIK secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kesiapan organisasi dan melakukan pemantauan sistem secara cermat untuk mengatasi masalah yang muncul. Nah, saya kira ini bagi teman-teman di rumah sakit ya, tahapan-tahap ini sudah pernah dilakukan gitu ya. Sudah pernah dilakukan, misalkan pada saat ini ada awal-awal adanya sistem informasi rumah sakit ya, ada SIM-RS. Nah, itu pada saat awal-awal punya SIM-RS, atau kemudian barangkali tidak puas dengan vendor satu ya, bagi rumah sakit yang mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga, maka kemudian mencari vendor yang lain, dan ketika misalkan itu vendor baru, maka tahapan ini pasti akan dilakukan gitu kan, bagaimana kemudian proses sosialisasi kepada usernya dilatih dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah yang tahapan terakhir, ini tahapan kelima, adalah tahapan pemantauan dan evaluasi. Di sini dilakukan pemantauan kinerja SIK. Ya, dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem memenuhi tujuan, analisis data, dan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Tentunya selama proses tahun-tahun pertama begitu, atau bulan-bulan pertama ini, maka bagian IT ini harus istilahnya melakukan ini pemantauan begitu ya. Bahkan bukan bulan-bulan tahun dan seterusnya ya. Dilakukan inventarisasi permasalahan yang muncul, dan kemudian bagaimana kemampuan dari tim IT rumah sakit misalnya untuk melakukan troubleshooting, itu mestinya diinventarisir gitu kan, dan ini akan menjadi bahan evaluasi apakah sistem informasi kesehatan ini layak dilanjutkan, atau kemudian memang ternyata banyak permasalahan gitu kan, dalam perjalanannya, dan ini akan menjadi bahan masukan ya bagi vendor untuk melakukan perbaikan dengan segera. Ya, ini ada proses perbaikan berkelanjutan. Jadi modelnya proses ya. Begitu ada permasalahan diinventarisir, kemudian dilanjutkan ke pihak pengembang, dan pengembang itu hendaknya segera melakukan upaya perbaikan. Jadi jangan sampai menunggu terlalu lama, karena pelayanan di rumah sakit terus berlanjut begitu ya, karena kalau ditumbuk-tumbuk maka ini akan sangat mengganggu dari kelancaran proses pelayanan di rumah sakit. Nah, ini tahap evaluasi kinerja sistem informasi kesehatan. Definisi dari evaluasi sistem informasi kesehatan yaitu sebuah proses yang sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem informasi kesehatan dalam mencapai tujuan. Apa tujuan dari evaluasi kinerja SIK ini? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan, memastikan bahwa SIK ini memenuhi kebutuhan penggunanya. Ya, jadi bagaimana kemudian sistem informasi kesehatan ini sesuai dengan ekspektasi dari user, dari pengguna gitu ya. Yang kedua, evaluasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Jadi dipastikan ya, karena tujuannya adalah bagaimana user kebutuhannya terpenuhi. Yang berikutnya, yang kedua adalah kualitas dari layanan kesehatan juga meningkat. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, model pendekatan evaluasi ini banyak ya, ada berbasis tujuan. Jadi nanti fokusnya yang menjadi indikatornya adalah tujuan SIK. Nah, tujuan SIK-nya ini dievaluasi apakah tujuannya tercapai atau tidak. Kemudian berbasis proses. Nah, berarti kan yang dipantau adalah
ketika proses penggunaan SIK-nya. Apakah efektif, apakah banyak kendala gitu kan. Jadi ini juga dievaluasi. Kalau kemudian justru membuat proses pelayanan semakin panjang, nah tentunya ini perlu perbaikan dengan segera terkait dengan SIK itu. Apakah nanti modelnya penambahan fitur ataukah peningkatan kinerja dari SIK itu sendiri, tadinya lemot menjadi cepat ya, misalkan seperti itu. Atau mungkin kesulitan dalam bridging ya, mengintegrasikan dengan sistem lain. Nah, ini juga adalah bagian dari proses. Nah, kemudian berbasis input. Nah, ini fokus pada input SIK dengan evaluasi kualitas dan kuantitas input. Apakah ketika proses penginputan data ada permasalahan? Apakah ada bagian-bagian tertentu yang belum terrangkum misalnya? Nah, ini tentunya membutuhkan membutuhkan evaluasi gitu ya, dievaluasi dan kemudian ini akan jadi bahan perbaikan. Kemudian yang keempat berbasis dampak. Nah, dampak ini kan tujuan yang lebih panjang gitu ya. Jadi dampak terhadap pengguna, organisasi dan masyarakat dengan evaluasi dampak positif atau dampak negatif ya, misalkan terkait dengan bagaimana misalkan dampaknya adalah meningkatkan efisiensi keuangan rumah sakit, atau meningkatkan insentif misalkan, itu kan dampak ya. Jadi hasil yang cakupannya lebih luas gitu ya. Atau meningkatkan jumlah kunjungan rumah sakit misalnya, keberadaan ini karena misalnya di sistem pendaftarannya calon pasien itu lebih mudah gitu ya, ketika mendaftar, antriannya juga tidak terlalu panjang, mereka juga tidak perlu lama-lama di ruang tunggu karena ada sistem pendaftaran online yang akurat. Nah, tentunya ini akan dampaknya adalah meningkatnya jumlah kunjungan pasien di rumah sakit, baik itu rawat inap maupun rawat jalan. Nah, ini contoh dampaknya yang dievaluasi. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.